Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Ustazah Google yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini, saya akan bercerita kisah Syekh Abdul Qodir Al-Jailani menahan rasa lapar. Tapi, sebelum saya lanjutkan cerita ini, mohon doanya. Semoga konten kreator channel kami dan keluarga senantiasa dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat ke Baitullah dan ziarah ke makam Rasulullah. Amin. Ya Robbal Alamin. Kisah Syekh Abdul Qodir Al-Jailani menahan rasa lapar dalam perjalanannya sebagai seorang penuntut ilmu. Syekh Abdul Qodir Al-Jailani harus menempuh perjalanan panjang selama kurang lebih 32 tahun. Pada akhirnya mulai mengajar dan memberikan nasihat pada sekitar tahun 520 Hijriah. Perjalanan panjang yang amat keras dan melelahkan ini digambarkan sebagian kecilnya oleh Ibnu Rajab yang dikutipnya dari perkataan Syekh Abdul Qodir Al-Jailani sendiri. Beliau menuturkan sebagai berikut, "Saya memakan pohon-pohon berduri, bawang yang telah mati dan daun kering yang berada di pinggir sungai dan parit. Saya mengalami kesulitan ekonomi yang sangat parah di Baghdad. Hingga berhari-hari saya tidak makan, namun saya memakan tumbuh-tumbuhan yang baru bersemi. Pada suatu hari saya keluar karena sangat lapar dan berharap dapat menemukan daun kering atau bawang dan sebagainya yang bisa saya makan. Tidak ada tempat yang telah saya datangi, kecuali orang lain sudah mendahului saya. Jika saya menemukan seseorang, tentulah dia orang miskin yang saling berebut makanan sehingga saya meninggalkannya dalam keadaan malu. Kemudian saya pulang dengan berjalan melewati tengah kota. Di sana tidak saya temui satu tumbuhan pun kecuali sudah didahului oleh orang lain hingga saya sampai di Masjid Yasin di Pasar Rayahin Baghdad. Pada saat itu badan saya sudah sangat lemas dan saya sudah tidak kuat lagi untuk berpegangan. Saya kemudian masuk ke masjid dan akhirnya terjatuh di samping masjid. Pada waktu itu saya sudah hampir mati. Tiba-tiba masuklah seorang pemuda non-Arab dengan membawa roti lezat dan berdaging. Pemuda tersebut duduk di dekat saya dan makan makanan tersebut. Hampir-hampir setiap dia mengangkat tangannya dengan memegang roti itu, saya membuka mulut saya karena lapar yang begitu sangat hingga saya berusaha untuk menahan semua itu, dengan mengatakan kepada diri saya, "Apa-apaan ini? Tidak ada siapa-siapa di sini kecuali Allah atau Dia akan menetapkan kematian kepada saya." Tiba-tiba pemuda non-Arab tersebut menoleh kepada saya dan melihat saya seraya berkata, "Bismillah, ambillah ini wahai saudaraku." Namun saya segera menolak, lalu dia bersumpah kepadaku. Saya pun tetap menolaknya dan saya juga bersumpah. Tetapi, pada akhirnya saya menerima pemberian itu, lalu saya makan sedikit. Pemuda itu kemudian berkata kepadaku, "Apa pekerjaanmu? Dari mana kamu? Siapa namamu?" Saya menjawab, "Saya seorang pelajar dari Jailan." Dia berkata, "Saya juga dari Jailan. Apakah kamu tahu seorang pemuda dari Jailan bernama Abdul Qodir?" Saya menjawab, "Sayalah orangnya." Dia kelihatan ragu-ragu, namun kemudian berkata, "Demi Allah, berarti saya telah sampai di Baghdad dan saya masih memiliki sisa bekal. Saya telah bertanya tentangmu, namun tidak seorang pun yang menunjukkanku hingga bekalku habis. Selama 3 hari saya tidak memiliki bekal apa-apa kecuali roti milikmu yang saya bawa ini. Saya hampir mati. Karena itu saya mengambil dari barang titipanmu ini, berupa roti dan daging. Sekarang makanlah karena ini adalah hakmu dan sekarang saya adalah tamumu, setelah sebelumnya kamu menjadi tamuku." Saya bertanya kepadanya, "Lalu apa itu?" Dia menjawab, "Ibumu menitipkan kepadaku untukmu 8 dinar. Saya membeli sesuatu darinya karena terpaksa, maka saya mohon maaf kepadamu." Saya kemudian menenangkan dan memaafkan pemuda tadi. Saya juga memberikan kepadanya sisa makanan dan sedikit emas untuk upah. Dia pun menerimanya dan segera pergi. Diriwayatkan, Syekh Muzaffar Al-Altsami meriwayatkan Syekh Abdul Qodir berkata, "Pernah selama 20 hari aku tidak makan dan tidak menemukan sesuatu yang dapat dimakan. Pada hari ke-20, aku pun pergi ke Iwan Kisra untuk mendapatkan pembagian makanan.
Setibanya di sana aku mendapatkan 70 orang wali Allah yang sedang menunggu pembagian. Dalam hatiku aku berkata, tidak pantas aku mengganggu mereka. Aku pun pergi kembali ke Baghdad. Di sana seseorang dari daerahku mendatangiku dan memberikan sepotong emas kepadaku, seraya berkata, ini kiriman dari ibumu. Setelah aku potong untuk diriku, aku bergegas membawa sisa emas tersebut ke tempat tadi dan membagikan kepada 70 orang tersebut. Ketika mereka bertanya, aku menjawab, aku mendapatkan ini dari ibuku dan aku tidak melihat bahwa aku berhak mengkhususkan pemberian tersebut untuk diriku sendiri. Kemudian aku kembali ke Baghdad membeli makanan dari potongan milikku lalu memanggil para fakir miskin dan makan bersama mereka. Diriwayatkan pula dari Syekh Abdullah Salmi, bahwa beliau pernah mendengar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, setelah berhari-hari tidak makan, tiba-tiba ada seorang pria memberikan sejumlah uang kepadaku dan langsung pergi. Uang tersebut kemudian aku belanjakan roti dan aku kembali ke masjid tempatku berkholwat untuk mengulang pelajaran. Saat roti tersebut sudah berada di depan mulutku, aku berpikir apakah aku akan memakan roti ini atau tidak. Saat itu pandanganku tertumpu pada sehelai kertas yang tergantung di dinding masjid. Aku ambil kertas tersebut dan di dalamnya terdapat tulisan, Allah telah berfirman di dalam kitab sebelum Al-Quran, sesungguhnya dijadikannya syahwat adalah diperuntukkan bagi hambaku yang lemah untuk membantu mereka taat kepadaku. Adapun orang yang kuat, maka tiada baginya syahwat dalam dirinya. Setelah membaca tulisan itu aku ambil sapu tangan lalu meletakkan roti yang hampir aku makan kemudian salat 2 rakaat dan berlalu dari tempat itu. Diriwayatkan pula dari Syekh Umar, bahwa beliau pernah mendengar Syekh Abdul Qadir berkata, pada permulaan perjalanan spiritualku, berbagai kondisi spiritual mendatangiku. Aku menyambutnya dan tenggelamlah aku di dalamnya. Dalam keadaan tersebut aku biasanya berlari-lari tanpa sadar. Bila aku keluar dari kondisi tersebut, aku akan mendapatkan diriku telah jauh dari tempat aku masuk ke dalam kondisi spiritual tersebut. Syekh Abdul Qadir kembali mengisahkan, pernah suatu ketika aku masuk ke dalam sebuah kondisi spiritual di Baghdad dan aku berlari kira-kira 1 jam tanpa sadar. Setelah sadar aku mendapati diriku berada di negeri Sistar yang berjarak 12 hari perjalanan dari Baghdad. Ketika aku sedang memikirkan perkaraku ini, tiba-tiba ada seorang wanita berkata kepadaku, engkau terpesona dengan kondisimu padahal engkau Syekh Abdul Qadir Jailani. Diriwayatkan bahwa suatu hari ada yang bertanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kapan Anda mengetahui bahwa Anda adalah wali Allah? Maka beliau menjawab, aku berusia 10 tahun ketika melihat para malaikat berjalan di sampingku saat aku berangkat ke sekolah. Setibanya di sana para malaikat tersebut berkata, berikan jalan bagi wali Allah, sampai aku duduk. Pernah suatu hari seseorang lewat di hadapanku dan dia mendengar para malaikat mengatakan hal tersebut. Dia bertanya kepada salah seorang malaikat tersebut, ada apa dengan anak kecil ini? Sang malaikat berkata, ini sudah ditakdirkan dari Baitul Asraf, rumah paling mulia. Beliau berkata, anak ini akan menjadi orang besar. Dia telah diberi anugerah yang tidak dapat ditolaknya, dibukakan hijabnya, dan telah didekatkan. 40 tahun kemudian baru aku mengetahui bahwa orang tersebut adalah salah seorang abdal pada saat itu. Wallahualam bisawab. Insya Allah cerita kumpulan karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih lanjut di channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen dan share videonya, supaya saya Ustazah Google semangat membuat konten yang menginspirasi umat. Saya pamit undur diri, walahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.